Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Abdullahi. Kali ini apa ini ya? Oke, kalian lihat di sini sudah ada AutoCAD ya. Mungkin kalian sudah familiar dengan AutoCAD. Kali ini mungkin saya akan sharing ya, kita berbagi tentang saya pemrograman ya di AutoCAD. Nah, kita akan membuat yang seperti ini ya. Kita buat. Nah, let's ya, saya lupa. Saya dari fakultas elektro ya, bukan dari fakultas teknik mesin. Ya, seperti ini. Oke, dan seperti ini. Set. Dan kita jalankan ya, kita coba jalankan agak panjang. Ya, buat kalian yang untuk orang-orang yang ingin presentasi tapi low budget ya, low budget masalah membuat mesin, tapi kita harus beli ya, kita tahu sendiri ya, harus beli motor, beli servo, beli elektrik dan sebagainya ya, perlengkapan mekanik. Mungkin solusi yang paling enaknya sih ini ya, dari AutoCAD kita implementasikan ya, kita benar-benar manfaatkan ya, dari codingan sampai bisa bergerak. Sebenarnya bisa pakai SolidWorks juga, cuman mungkin terlalu berat ya untuk PC-PC yang spek tentang kayak saya ini. Makanya saya lebih baik propernya ke AutoCAD. Selain dia bisa kaum seperti kita ya, dia juga sebenarnya kalau orang yang mengerti AutoCAD sebenarnya dia bisa integrasi loh. Nah, kalau kita terka gitu, bisa terka ya, bisa integrasi dengan mesin seperti kayak PLC, microcontroller ya. Cuman banyak yang buta apaan sih ya, mesin kita integrasiin kayak gini ya. Tapi kalau bagi saya ya, ini salah satu keuntungan sih ya, keuntungan untuk orang-orang yang suka presentasi dan sebagainya. Kebanyakan user itu ya kosong. Maksud arti kita kosong di sini ya, banyak kita membuat suatu sistem atau rangkaian mesin ya, dia belum tahu ini maksudnya apa ya, buat gerak kayak gini. Kalau cuma hanya tampilan HMI kita jelasin tapi nggak tahu pergerakannya, kadang-kadang user itu benar-benar kosong ya. Nah, di sini saya akan mentutor ya, kita latihan bareng lah, kita belajar bareng ya, dari kita buat simulasi sederhana menggunakan AutoCAD sampai integrasi dengan PLC, entah itu kalau ada rezeki pakai Mitsubishi atau bisa juga kita pakai Omron, atau kalau ada lebihnya lagi ya pakai Siemens dan ABB dan lainnya ya. Tapi mungkin kita dari basic dulu ya, kita
coba masalah kita oprek dulu nih, kita ulik ya, kita ulik dulu ya masalah yang di AutoCAD ini sampai cara integrasinya gitu. Oke, mungkin ya kita sharing untuk secara sederhana ini aja dulu ya. Nah, ntar mungkin enaknya gimana ya? Apa ya? Ya kita buat yang sederhana dulu seperti buat kotak ya. Mungkin untuk materi selanjutnya saya akan membuat kayak buat objek kotak menggunakan Visual Basic ya. Mungkin ada yang tahu VBA ya, ada orang yang mengerti dengan VBA atau yang sering di orang ketahui Visual Basic Application ya. Ya, nah kalau dari namanya aja kita sudah tahu ya, visual tampilan, basic itu dasar ya, application itu pengaplikasian ya gitu. Mungkin yang sudah familiar juga pasti lebih mudah gitu mempelajarinya ya. Enaknya di VBA ini ya, dia drag and drop ya, pick and place. Jadi kita beda sama halnya kayak membuat HTML dan sebagainya ya. Dia harus ketik gitu ya, kita harus nentuin ya. Mungkin ada ya yang baru itu namanya apa ya, setahu saya Figma dah ya, itu Figma ya, sistemnya sama ya, buat web ya tampilan, tapi dia udah drag and drop jadi lebih enak lagi gitu yang Figma ini. Tapi udah enak lah untuk teknologi sekarang, beda sama zaman dulu. Terus ada satu lagi ya, ada dua FB ini ya, yang satu FBA yang udah ya lumayan bagus lah gitu, dan satunya FBS, oke, Visual Basic Script. Mungkin orang-orang zaman dulu ya, ini nih cikal bakalnya FBI itu dari FBS. FBS ini dia kayak menampilkan tombol, inputan, itu semua dari by coding ya kan. Gak kepikiran dong, gak kebayang ntar orang yang zaman dulu yang bikin suatu software yang menggunakan sistem FBI ya, FBS ya. Waduh. Ya sampai revolusionernya seperti yang kita lihat ini ya. Dan satu lagi ya, FBA ini bukan hanya di AutoCAD saja, dia itu hampir universal. Semua software yang berbaur dengan FBA ini bisa integrasi ya, dengan mudahnya, dengan bermodalkan akses ya, Microsoft Access, semua software itu bisa terintegrasi. Gila FBA ini. Nah, kalau dibanding ya sama software-software yang zaman sekarang ya, kayak sisap sama ini ya sama, cuman enaknya FBA ini kita bisa berintegrasi dengan hampir semua software yang terbuka gitu, entah itu AutoCAD, enggak itu Microsoft Word, enggak itu Microsoft Excel ya, enggak itu PowerPoint ya, yang aneh-aneh dah. Apalagi ya, yang serunya SolidWorks ya, SolidWorks juga sama, base-nya dari FBA ini ya. Mungkin yang kalian gimana ya, saya juga kadang-kadang yang bingung, sampai Corel Draw yang dibilang dia notabene cuman desain, dia juga base ininya juga dari FBA. Jadi kalian belajar FBA itu sebenarnya gak ada ruginya, walaupun dibilang FBA itu
udah kuno. Yang sekarang itu ada Python, ya, ada apa ya, ada sisap, kan, ada yang baru lagi ya, dan sebagainya lah itu ya. Tapi kalian itu nggak rugi kok, nah kalau kalian belajar FBA ini ya, walaupun itu bahasa jadul ya, bahasa jadul, tapi wah ya, integrasinya itu hampir semua platform gitu ya, semuanya ada, asik lah. Nah kalau belajar FBA itu, oke, mungkin kita dari sini dulu ya, karena mungkin bakalan saya update ya, untuk kita step by step, kita belajar bareng lah. Kita belajar bareng, ngulik, ngoprek ini AutoCAD sampai kita integrasi dengan sebuah controller ya. Jadi di mana controller tersebut ya, akan dikendalikan ya, ya, kita membuat suatu program kendali di PLC dan akan menggerakkan animasi tersebut nih yang sudah saya contohkan tadi ya, seperti ini. Nah, dia akan bergerak. Nah, jika PLC dapat triggeran, maka si animasi ini akan bergerak. Gitu. Oke, mungkin dari saya sekian dulu ya. Karena nanti next pertemuan kita buat basic-basicnya, dari cara buat kotak, cara buat lingkaran, dan sebagainya gitu ya. Oke, next, see you.